Oke, hari ini kita akan perbaiki mesin ini ya, mobil ini. Jadi kondisinya mobil ini tidak bisa lasam atau putaran stasionernya tidak bekerja. Oke, unit hidup. Hidupnya ginjal-ginjal ya. Lalu kemudian mati mesinnya, tidak bisa stasioner. Kemungkinan kerusakannya pada sistem bahan bakar ya. Di sistem idle-nya nanti kita cek dulu di karburator. Maka dari itu karburatornya kita overhaul. Oke, kita akan overhaul karburator ini ya. Oke, cekidot. Oke, selanjutnya kita bongkar ya, kita lepas dulu karburator ini dari engine. Oke, pertama kita lepas filternya dulu. Nih, sudah lepas ya. Oke, kita bongkar. Oke, kita bongkar karburatornya. Kita bahas satu persatu ya, sistem-sistem yang ada di karburator. Pertama kita lepas dulu ini tuas akselerasi. Oke, selanjutnya kita buka baut-baut ini ya, baut-baut pengikat ini jumlahnya ada 6, kita buka. Oke, permasalahannya pada sistem idle ya. Kita buka ini pakainya, kayaknya harus ganti pakainya ya, kita ganti. Ada bola kecil, ini katup ya, bola ini katup sebenarnya, katup sistem akselerasi. Ini letaknya di sini, di saluran nozzle-nya pompa akselerasi. Ini pemberat. Oke, di sini ada yang pertama sistem pelampung. Komponennya sistem pelampung ya, yang pertama ruang pelampung. Ini ruang pelampung, kemudian ada pelampung float, kemudian katup pelampung float valve, terus
kemudian ini rumah pelampungnya, rumah katup pelampungnya. Ini benar bisa dilepas. Saluran masuk bensin dari sini terhubung dengan saluran ini ya. Kemudian katup pelampung ini nanti ada masuk di sini. Nah, sedikit saya jelaskan cara kerjanya. Cara kerja sistem pelampung itu di gini ya. Jadi ketika bahan bakar di ruang pelampung ini jumlahnya sedikit atau kurang, si pelampung ini akan turun. Ketika turun, jarum pelampung juga akan turun ke bawah. Nah, ketika turun ke bawah, saluran masuk ini akan berhubungan dengan ruang pelampung, sehingga bensin mengalir ke ruang pelampung. Oke, itu ya. Ketika ruang pelampung mulai terisi, ini akan terdorong naik atau pelampungnya. Ketika pelampung naik, di bagian katup pelampung ini juga akan terdorong ke atas, sehingga ketika bensin penuh, pelampung posisi mentok ke atas seperti ini, katup pelampung juga akan terdorong ke atas, sehingga menutup saluran ini. Saluran masuknya bensin ini akan tertutup. Itu ya. Oke, saluran idle yang bermasalah ya. Ini komponen sistem idle-nya. Kita cek. Ya. Lubangnya kecil-kecil sekali ini. Di sini juga ada saluran. Kita pastikan salurannya tidak buntu. Oke, aman. Itu yang perlu dipastikan. Kemudian ini kurang tipis ya, dibuka ini. Ini namanya fuel cut untuk sistem idle. Kenapa kok dikasih fuel cut? Panjang sebenarnya ceritanya ya. Jadi mobil itu ketika panas, kenapa kok dikasih ini? Alasannya mobil bensin itu ketika panas, meskipun katup gasnya tertutup, terus kunci kontak dimatikan, busi otomatis kan tidak mengeluarkan api. Tetapi itu nanti ketika saluran idle ini tetap terbuka, maka bensin itu bisa terbakar sendiri tanpa adanya api dari busi yang dinamakan dengan efek dieseling. Nah, supaya tidak terjadi itu, maka di karburator dilengkapi dengan ini fuel cut ya, untuk menghentikan saluran bensin yang melalui saluran idle, sehingga tertutup bensin yang keluar dari karburator dari sistem idle, sehingga mesin ketika dimatikan dia juga langsung mati. Ketika dulu kenapa kok dipasang seperti ini ya, kejadian seperti itu. Ketika mesin panas dimatikan, ternyata mesin tidak mau mati, tetap hidup ya, karena terjadi efek dieseling. Jadi karbon atau kerak-kerak yang ada di dalam mesin ternyata mampu menjadikan itu terjadi proses pembakaran yang bahan bakarnya disuplai dari sistem idle. Begitu kurang lebihnya penjelasannya untuk sistem idle. Oke, untuk salurannya sistem idle nanti ada bensin masuknya itu melalui ini mindset ya, masuknya melalui mindset. Ini mindsetnya ya, ini masuk ke sini. Nah, ini mindset.
Di sini ada main jet. Nah, lepasnya harus buka ini dulu. Saya lepas. Di sini nah itu bisa dilihat ya, ada main jet. Nah, itu nanti lubang masuknya bensin ke sistem utama, dan sistem itu juga lewat situ, lewat main jet ini ya bensinnya. Tapi nanti di sistem idle diatur lagi bensinnya masuk melalui ini slow jet ini ya. Di sini ada lubang kecil. Nah, ini masuknya bensin yang posisinya ini. Nah, posisinya di tengah ini. Nanti ini yang di tengah ini posisinya berhubungan dengan ini, berhubungan dengan main jet. Oke, terus kemudian itu arah bensinnya ya, yang saluran bensinnya. Kemudian ini akan harus bercampur dengan udara supaya bisa terbakar. Nah, udara itu masuknya di lubang-lubang kecil ini, lubang spuyur ini atau bleeder namanya ya. Masuknya di sini. Kemudian ini berhubungan dengan ini. Di sini ada lubang juga di sini ya. Ini lubang masuknya udara. Tuh. Kemudian setelah udara campur bensin itu nanti akan masuk ke melalui lubang yang ada di sini. Ini di dalam sini ya, saluran ini melalui fuel cut. Jadi fuel cut ini dalamnya silinoid, sebuah kumparan. Nanti ketika dia dikasih arus positif dan negatif akan menjadi magnet. Magnet itu yang akan menarik katup silinoid sehingga saluran idle nanti akan terbuka. Saluran campuran idle nanti terbuka, dan ini salurannya masuk ke sini. Nah, terus tembus ke ini IMAS, idle mixture adjusting screw. Mixture adjusting screw, idle mixture adjusting screw, idle mixture campuran, adjusting setel penyetel, screw artinya skrup penyetel campuran idle atau putaran stasioner. Nah, lubang ini nanti masuk ke sini. Di bawah throttle itu ada lubang kecil. Nah, di bawah throttle sini ada lubang